Co-branding, cerita di balik dua brand saling berkolaborasi. Apakah Anda pernah atau sering melihat merek suatu makanan tiba-tiba bermitra dengan produk kecantikan atau fashion? Ada juga pertanyaan seperti, mengapa brand tersebut melakukan ini, dan komentar seperti, terlalu memaksa. Namun pada kenyataannya, dengan menggunakan strategi ini, mereka mampu menarik perhatian banyak orang dengan jawaban-jawaban tersebut. Sebenarnya, reaksi publik dapat menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah merek. Dan apa alasan sebenarnya mengapa dua atau lebih merek bisa bekerja sama? Istilah lain untuk kolaborasi antar merek sering disebut dengan co-branding. Ini mirip dengan strategi serupa, co-marketing. Co-branding adalah strategi pemasaran yang sukses di mana dua atau lebih suatu brand digunakan secara bersamaan. Ada coupling strategis berupa produk atau jasa sebagai bagian darinya. Setiap merek berkontribusi pada pengembangan produk dengan identitasnya sendiri. Kolaborasi ini dapat diwujudkan tidak hanya dengan menamai mereka dan terhubung hanya melalui produk, tapi juga dengan berbagai teknologi dan keahlian, serta memanfaatkan peluang untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing mitra. Selain co-branding, ada juga istilah co-marketing yang mengacu pada kolaborasi antara dua merek. Bedanya, co-marketing tidak menghasilkan apapun dalam bentuk produk, hanya terjadi ketika perusahaan memasarkannya. Meskipun sepertinya sedang mengalami hype, branding memiliki banyak manfaat dalam praktiknya. Misalnya, ketika merek bekerja sama, ada banyak tujuan yang harus dicapai, seperti memperluas basis pelanggan, meningkatkan keuntungan, loyalitas pelanggan, citra merek, nilai yang ingin dicapai, bahkan penghematan biaya. Selain kolaborasi ini, merek diharapkan akan mendapatkan reputasi yang lebih baik dengan menggabungkan kekuatan mereka. Mereka juga dapat memperluas target pasar dengan menawarkan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen dari setiap merek. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum Anda mulai berkolaborasi untuk mencapai tujuan Anda. Meskipun setiap merek memiliki banyak manfaat, jenis kolaborasi ini tetap mengandung risiko. Karena itu, berhati-hatilah saat memilih partner bisnis untuk diajak bekerja sama. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Apakah audiens merek lain sama dengan audiens merek itu sendiri? Nilai yang ingin Anda sebarkan harus diterima oleh audiens yang sama, bahkan jika itu ditujukan untuk memperluas pasar. Juga pertimbangkan apakah mereka yang bekerja dengan Anda memiliki sumber daya dan keahlian lain untuk dijelajahi dan perlu dilengkapi. Yang terpenting adalah reputasi brand tempat Anda bekerja. Dengan begitu, jika brand Anda ternyata memiliki reputasi yang buruk, brand Anda tidak akan tertarik. Kolaborasi berarti melakukan seluruh proses bersama-sama. Oleh karena itu, agar prosesnya menyenangkan, ajaklah partner bisnis Anda untuk berkomunikasi dengan baik. Faktanya, ada lebih banyak kolaborasi antara merek yang berbeda dan lebih banyak lagi pada akhirnya. Ini juga membuktikan bahwa kolaborasi cukup efektif untuk meningkatkan exposure merek dan berdampak pada penjualan dalam jangka panjang.